fakta Pak Man. Ya. Di dalam merayakan Hari Suci Saraswati nih katanya kita tidak boleh menulis, tidak boleh membaca ataupun belajar. Apa nih mitos, fakta atau bagaimana? Punika raos patut. Ini nih tentu soalnya punika raos bobo. Itu. Om Swastiastu. Pak Man, yang Semeton, bertemu lagi di konten saya di Turah Agung Mayudi Channel. Hari ini hari yang sangat baik, hari yang sangat spesial. Saya bertemu langsung dengan beliau, seorang tokoh yang menginspirasi bagi kita kaum milenial semuanya, di mana beliau akan menerangkan atau memperjelas, memberikan informasi dan edukasi terkait Hari Raya Saraswati. Ya. Baik Semeton, sebelum kami ataupun saya dengan beliau akan membahas apa yang menjadi informasi, pertanyaan dari banyak Semeton muda di Bali maupun di Nusantara, ada baiknya Semeton klik like, komen, dan subscribe di bawah ini agar kita selalu bisa berteman, berbagi informasi, dan selalu berinteraksi. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Man, menapi gatra. Ya, asung kare, Bung, sehat, rahayu, kena-kena ya. Kayaknya kita dan semoga juga masa Dharma di mana ada sehat semuanya. Astung kare. Ini di masa pandemi misalnya ya. Oke, Pak Man, kita sudah menerapkan protokol kesehatan, Pak Man. Ya, ada baiknya kita dulu Mas. Biar lebih kenten, steril lagi, bersih lagi kita Pak Man. Niki kan kita di Bali khususnya Pak Man, maupun di Nusantara niki, kita akan nyangre niki, Rahina Suci Saraswati. Pak Man, nah sebelumnya Pak Man perkenalkan dulu deh, Pak Man, Mangdel Semeton milenial kenal juga. Pengaman Dharma, umat Dharma dan sahabat Dharma dimanapun anak-anak milenial Hindu, pada pagi hari ini saya bahagia bisa ketemu dengan Bung Mayudi yang concern juga di kanal YouTube-nya untuk memperkenalkan adat, budaya, dan agama utamanya budaya di Bali. Tapi yang menjadi spesialis adalah Bungnya ini menceritakan sesuatu yang sangat menarik di Puri dan konten-konten lainnya ya. Itu kanal YouTube-nya silakan di subscribe dan di like juga. Mungkin Gung ini tadi menanyakan masalah Saraswati kata yang dekat itu tadi ya, perayaan. Bagaimana Pak Man? Coba Pak Man jelaskan secara singkat Pak Man, inti dari perayaan Hari Suci Saraswati. Ya, pengaman Dharma dan sahabat Dharma, Saraswati kalau diartikan secara kata artinya sesuatu yang mempunyai sifat mengalir. Tapi dalam hal ini Saraswati yang dimaksud adalah Dewi Saraswati. Dewi Saraswati. Pangeruhing Dewi dari pengetahuan ya. Itu adalah sumber dari pengetahuan itu adalah Dewi Saraswati itu. Dalam hal ini adalah dijadikan pujaan, dijadikan junjungan, dihormati, diyakini dengan doa-doa, dengan ritus-ritus kan seperti itu. Makanya dia dijadikan sebuah objek dalam bentuk Dewi. Dalam bentuk Dewi yang cantik dengan beberapa simbol-simbolnya memegang geometri, keropat, kemudian juga ada bulu merahnya, kemudian juga ada patmanya, dan banyak sekali simbol-simbol Dewi Saraswati. Saraswati arti kata udah, kemudian Saraswati dalam ini adalah yang dipuja adalah sebagai Dewi Saraswati, saktinya Dewa Brahma. Saktinya Dewa Brahma. Ya, itu selintas pengetahuan. Oke, baik Semeton, begitulah beliau Pak Maniki secara singkat mengulas bagaimana Hari Raya Saraswati itu, berarti kita memuja Ida Sang Dewi Saraswati kan. Banyak di kalangan milenial Pak Man yang mana gua kok pegang HP itu Niki ada pertanyaan-pertanyaan Pak Man. Ada pertanyaan-pertanyaan yang simpan Niki. Jadi berkembangnya mitos atau fakta Pak Man di dalam merayakan Hari Suci Saraswati nih katanya kita tidak boleh menulis, tidak boleh membaca ataupun belajar. Apa nih mitos, fakta atau bagaimana Pak Man? Kita bertanya Semeton dengan ya, pertama
di dalam teks Sundari Dhamma sebenarnya Sastra sudah dijelaskan seperti itu. Tang menang Jurat Sastra, tang menang Amace, tang menang makekidungan, kekawinan, tang menang ararasan. Tidak diwajibkan kita, tidak dibenarkan juga ngereke sastra atau ngereke sastra. Tidak dibenarkan kita menulis, kemudian mendiskusikan, berdialog, kemudian juga membaca kawin. Itulah Brata Saraswati. Brata dalam hal ini adalah janji diri. Karena janji diri, bukan harus menepati janji diri itu sebagai brata. Karena itu sebagai sistem keyakinan. Nah itu benar di dalam teks-teks Sundari Dhamma, kemudian di Tutur Aji Saraswati juga disebutkan juga seperti itu. Itulah brata yang perlu kita lakukan. Kenapa tidak diperkenankan membaca? Kenapa tidak menyurat? Karena sastra, baik itu lontar, buku-buku itu adalah setana dari Dewi Saraswati. Bahwa Saraswati dilinggihkan, disastrakan di dalam sastra, kan seperti itu. Maka tidak tepat dan tidak benarlah kita melakukan hal-hal ketika Saraswati melinggih di tempat itu, tapi kita ngereke sastra dan lain sebagainya, agar kita tetap fokus, agar kita tetap konsentrasi pada Sang Hyang Aji Saraswati. Oh, itu loh, semeton penjelasan Pak Man niki. Baik, sebelum jauh beliau niki Pak Man menjelaskan, Pak Man niki tadi belum mengatakan secara rinci bahwa tapi Ustaz Pak Man. Pak Man niki kan seorang penyuluh awalnya Pak Man. Ya. Nah, perjalanan Pak Man niki maksudnya. Ya, benar. Seorang penyuluh pertama, dan sekarang beliau menjadi kepala seksi di instansi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali ya Pak Man. Ya. Dan beliau juga Swadharma, kewajiban kita memang mengalir seperti itu ya, kita nikmati aja itu. Dan beliau punya studio semeton. Ya, yang disebut Wartam nih. Ya, di Wartam juga ada Hai TV, Hindu TV, kemudian juga kita punya Hidung nih, kemudian juga kita punya majalah di sana, silakanlah. Itu rumah Hindu Dharma kita sebut. Silakan anak milenial bisa datang juga ke Jalan Nangka di 29 nanti. Jalan Nangka Selatan. Kita ke sana ya, kita ngobrol di sana. Tapi ini masa pandemi PPKM ya masih kita batasi juga event-event ya. Silakan bisa diskusi nanti di sana di Wartam ya. Dan Pak Mandayuh juga punya channel YouTube. Kita gini Pak Mandi timbal balik bisa di subscribe juga nanti teman-teman. Tapi Ustaz Pak Man. Mandayuh. Nanti cari di channel YouTube nih. Baik Pak Man, kita lanjut dikit dalam topik pembicaraan. Di Hari Raya Saraswati disebutkan bahwa di Bali nih kebanyakan yang menyembah Sang Hyang Aji Saraswati. Banyak yang bertanya, yang kebetulan juga di bidang niki kan juga bertanya, tapi nanti yang akan buat konten deh sama orang yang memang betul-betul bisa berkompeten berbicara masalah niki. Aji niki Pak Man, apakah Aji niki seperti kawisesan atau Aji niki kan banyak Aji niki panggilan bapak niki kan Dewi Haji lain. Haji lain lagi apa Haji gitu ya. Iya Man, terus Man. Ya, kalau melihat dari kata kan ada misalkan ide Sangyang, Widi, Wase, ide yang Widi, kemudian Ratu, Ide, Aji itu artinya yang dimuliakan sebenarnya, yang dihormati, yang ditinggikan, yang dijunjung. Sane Kusumayang Titiang, Sane Wangyang Titiang, Sane Mustikayang Titiang. Itu semua bentuk penghormatan. Kalau penghormatan ya itu. Terkait dengan kata Aji memang banyak kan. Aji dalam arti ini adalah dipandang ayah sendiri. Aji adalah yang melahirkan kita sebagai bapak. Maka dalam konteks Sang Hyang Aji Saraswati adalah pengajian. Pengajian kan ada guru kan, ada guru pengajian, guru pakai, guru wisesa, ada guru pengajian. Pengajian dalam hal ini adalah ilmu sebenarnya, pengetahuan. Aji itu adalah pengetahuan, sehingga Sang Hyang Aji Saraswati adalah Sang Hyang dari pengetahuan itu sendiri, sumber dari pengetahuan itu sendiri. Ya, maka dari itu bahkan teks Buana Koso menyebutkan ada Sah Mitra, Sah Bapa, Sah Mata, bahwa Tuhan itu adalah sebagai ayah, sebagai mitra, teman seperti itu ya. Apalagi Saraswati, yang memang kita harus peluk, memang kita harus sayati, dan memang kita harus junjung seperti itu. Bahkan tancapkanlah di dalam hati kita Saraswati itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mencari ilmu pengetahuan. Norana mitra malwi hana wara guna murhur. Bahwa sahabat yang utama itu adalah ilmu pengetahuan. Kenapa? Dengan pengetahuan kita juga disebutkan dalam buku sastra Pinake di Paning Tribuana, bahwa pengetahuan itu adalah sebagai jalan kita untuk menjalani di 3 dunia ini, bahkan bisa menerangi ketiga dunia ini. Begitu hebatnya pengetahuan ya.
Nah, bahkan di dalam Niti Sataka juga disebutkan Amung Kenjel yang gongel, Amung Kenjel sugih gongel, bahasa Bali dulu. Bagaimanapun kayanya seperti itu, seperti bunga yang kembang, seperti bunga dadak merah, apapun bentuknya, tapi tidak mempunyai bau wangi. Demikian halnya juga orang yang berpengetahuan, ya di asing kaca, dia bersenang apapun, cahaya mereka akan cemerlang. Ada sinar. Sekali dipaksu ya kalau di sini. Karena diasah terus nih Kang. Maka dari itu anak milenial ya silakan harus menuntut ilmu pengetahuan, mencari pengetahuan. Iya, luar biasa teman-teman. Dia tidak ada mengkonsep. Hanya kemarin kan telepon Pak Man, ayo kita bikin konten yuk terkait Saraswati. Tapi memang beliau memang betul-betul bisa menjelaskan. Apalagi Gung, udah titik apa koma masih ini? Oh, masih koma. Titiknya nanti. Masih niki berlanjut. Baik, berarti penuh kenten niki makna berarti ada guru pengajian Sangyang Aji memang betul nggih. Itu yang kita tinggikan. Ya, nggih. Niki Pak Man, terkait niki ke adat, tradisi dan budaya niki. Bebantenan Saraswati niki Pak Man. Yang lihat di masing-masing kabupaten maupun kota. Adat timur dan di timur niki artinya dari Gianyar ke timur atau Taiwan nanti yang lihat yang sekali titian benten Banten niku wonten gajah ceceknya. Itu di katanya dimakan nih pang dua ajeng nih tadi terus di yang lihat ada kayak Rambe, ada apalah jenis nikel. Dan di timur nikel yang lihat juga, budaya kita ini beragam juga tentang Banten. Artinya ada jotan kayak nasi kuning, tapi selapan nikel. Tapi nih Pak, apa itu pakem atau bagaimana Pak? Iya, Mas Dharma anak milenial itu perlu kita pahami prinsip-prinsip itu pertama dulu bahwa desa kalau ada jadi gue bilang kan ada tangin, ada bawah, ada tengah, ada bahkan tetangga juga berbeda-beda. Itu pertama. Yang kedua di Upekara itu yang perlu kita pegang prinsip adalah kanista, madya dan utama. Nah, ada nista, ada madya dan ada utama. Tapi yang gue tadi sebutkan memang kiatnya yang inti. Saraswati itu ritus atau ritual atau Banten Upekara yang itu adalah Banten Saraswati. Banten Saraswati pun diklasifikasi Malaysia, ada yang alit, ada yang madya, juga ada yang ageng seperti itu. Terkait dengan cecak tadi bagus sekali. Cecak itu kan titik nyarik seperti itu ya. Titik itu nol. Nah ini disebut dengan windu. Windu itu apa? Dia Sangyang Widiwasa. Itu pertama. Kemudian kalau ini mitos, ini mite. Misalkan di Bali, ini kepercayaan totem namanya, totemisme. Yang lagi nyaku pangtangan, misalkan muswara cecak, artinya Sangyang Adi Saraswati betul dipercaya lagi. Punya waktu lupa. Ini cecak muswara, punika raos patut. Ini nenten muswara, punika raos bombong. Itu memuat keyakinan kita bahwa kultur Bali sangat kuat dengan cecak. Cecak dimaknai secara totem memang binatang yang mempunyai mungkin ada insting tertentu dan seperti itu kepada kita memang sangat harus belum memperhatikan doa, pujian dan harapan kita. Di saat melebat, seperti Gung tadi bilang, saat melebat berarti di Banyu Pinarunya itu ceceknya itu diambil, jajannya itu dimakan. Dimakan apa? Artinya kita melingkihkan Saraswati, sudah menancapkan. Itu ajaran tantrik ya. Seperti sama kita bija itu berarti melingkihkan Sangyang Siwa dalam diri, kan di pikiran dan di hati. Sama dengan cecek juga kita makan, kita tanakan dalam hati. Untuk mentanakan itu agar apa? Agar kita ini bertumbuhkan Saraswati, bertumbuhkan pengetahuan, bertumbuhkan pengalaman. Dengan demikian tadi menjelaskan, dengan pengetahuan kita bisa sukses, dengan pengetahuan kita bisa bekerja, dengan pengetahuan kita bisa mendapatkan harta, apapun bentuknya bisa. Itulah hebatnya dari pengetahuan itu sendiri. Nah, itu Gung. Wah, luar biasa. Semeton banyak sekali yang mendapatkan ilmu juga selain semeton yang juga. Tapi hati-hati Gung, banyak kan ada berpikirnya kan dua pengetahuan itu baik dan buruk. Tepat gunanya ini orang banyak, maaf ini banyak orang pintar, orang cerdas apapun, tapi
bisa disalah arahkan seperti itu. Misalkan dia mengetahui tentang ilmu fisika, kimia campuran tiba-tiba digunakan untuk membom, membuat ini bahaya juga kan gitu. Kita punya pengetahuan tentang IT, tiba-tiba dipakai membobol ATM atau membobol transaksi yang sifatnya online gitu kan banyak kan ya. Sehingga muncullah hacker kan, hacker semua itu. Nah ini semua pengetahuan, tapi ada peluang di sana. Maka dari itu ketika kita sudah melaksanakan menancapkan Saraswati dalam diri, yang kira akan ada upasasti, saya ini kayaknya arahnya jahat, tidak baik sepintar apapun. Itu catatan bagi kita, karena sang pemilik ilmu pengetahuan ketika dia mengetahui ada egoisme wajar, tapi mengarahkan egoisme itu yang penting kita ke arah hal-hal yang sifatnya positif. Itulah alhamdulillah ya. Baik, sebetulnya begitulah garis bawah ya. Pesan saking Pak Man ini bahwa kalaupun seberapa pintarnya kita, seberapa kawisesan atau apapun ya bahasanya, arahnya kita. Apakah arahnya ke baik, apakah ke buruk. Sekarang semeton ya harus positif ya Pak, ya kan semeton ya tidak salah mengajak beliau berbagi edukasi dan informasi kepada semeton semua. Baik Pak Man, terkait tadi titik dan koma niki, rasanya koma niki sudah ke titik niki. Jadi yang terakhir nih Pak Man, mengenai semeton milenial di zaman kekinian. Kan banyak yang ingin berprinsip bahwa beban tenan ataupun iatnya yang dipersembahkan khususnya di Hai Suci Saraswati ini. Kita kan mereka kan ingin simpel kadang Pak Man, ingin simpel. Tapi bagaimana caranya juga sekali ini kan Pak Man mau yang terutama Madio dan Mister kan kan khusus untuk Banten Saraswati ini Pak Man, agar mereka juga yang ada di kos kan mereka merantau begitu. Benar. Simpel tetapi tidak mengurangi makna dari tradisi dan budaya. Ya, anak milenial dimanapun berada terkait dengan upacara memang sering menjadi pertanyaan, itu sulit, itu susah, itu nggak gini. Sebenarnya yang lihat di konten-konten YouTube sekarang ada ketertarikan anak milenial sekarang tuh yang ingin belajar seperti itu ya. Maka dari itu jangan di-frame dulu diri bahwa itu susah gitu. Jangan di-frame anak milenial, jangan mem-frame diri bahwa upacara itu susah, ribet, kemudian ruwet, butuh waktu, tidak. Tapi coba lakukan dulu, action. Kan udah tulisannya udah bilang kesan tabiat kayu itu dosa. Kan dari tindakan dulu, ini kan agama tindakan ya. Yang kita coba dulu lakukanlah, belajar dan belajar ya. Dengan demikian tidak ada yang susah, tidak ada yang susah. Justru kita udah upacara menjadi jahitan apapun sama seperti main HP, jadi kan di sana kan. Dan konten-konten itu udah kita dapatkan juga di media-media sosial, tutorial, akan di sana. Ketik aja nanti tutorial membuat Banten Saraswati, pasti mereka tahu ya. Untuk itu jangan frame diri bahwa itu susah. Itu ada. Kemudian untuk anak-anak milenial yang sekarang kan notabene waktu kita dikejar sangat beraneka ragam, untuk mendapatkan itu banyak bisa kita lakukan untuk melakukan itu upacara, mungkin dengan cara membelinya di pasar-pasar, di sudah tersedia. Bukan berarti saya menyarankan semua membeli, tapi membeli alangkah baiknya juga kita melakukan, mempraktekkan, membuat isu. Ya itu anak-anak milenial ya. Tapi di titik puncak memang kita terkait dengan pengetahuan itu sebenarnya adalah sirami. Baju Pinari itu kan siramilah, lukatlah diri ini dengan pengetahuan, itu intinya. Lukatlah dengan pengetahuan. Itu Banten simbolik-simbolik mengajarkan kepada diri kita untuk berbadankan pengetahuan, untuk berbadankan jenana, yang disebut dengan jenana biu mereka kan seperti itu. Ya. Maka dari itu ya itu silakan, tapi yang terpenting bagi kita juga adalah bagaimana kita harus punya pengetahuan, cerdas, menggali semua informasi, apalagi sekarang kan udah HP, semuanya tersedia di sana. Untuk itu belajar dan jangan jadi korban dari HP di sini. Betul. Ada pengetahuan di sana, jangan dikorbankan, tapi justru kita lebih mulia lah dari itu kan, seperti itulah. Nah itu harapannya. Artinya apa? Ya, anak milenial harus bisa bermain di sana, mendapatkan uang di sana, promosi di sana, itu kan enak juga. Biar ada informasi dan nah, maka dari itu terkait dengan itu ya itu prinsipnya. Baik semeton, jangkep, lengkap sekali apa yang sudah disampaikan, informasi dari Pak Mandayu puniki. Semoga sehat dulu Pak Man. Semua niki atas informasi dan edukasi yang diberikan kepada yang sendiri pribadi dan kepada semeton milenial. Baik semeton, demikian obrolan kami berdua terkait apa yang harus diinformasikan, apa yang harus kita lakukan, dan apa
mitos maupun fakta di hari suci Saraswati ini. Sebelum kami tutup, like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya nggih. Apapun pertanyaannya, apapun requestnya, semoga Tiang bisa juga mendatangkan narasumber dari apa yang harus kita informasikan. Baik Pak Man, kita tutup dengan Pak Santi. Om Santi Santi Santi. Om.